Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Malika dari SMA Negeri 1 Slawi. Kali ini saya akan menceritakan biografi dan perjuangan salah satu pahlawan wanita Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat menjabat sebagai seorang bupati Jepara. Sedangkan ibunya bernama M.A. Ngasirah bukan berasal dari kalangan bangsawan, melainkan putri dari seorang guru agama atau kiai di Teluk Awur, kota Jepara. Walaupun kedudukan ibunda Raden Ajeng Kartini sebagai istri pertama, namun tidak membuatnya menjadi istri utama ayahnya. Hal ini dikarenakan adanya peraturan pada masa kolonial Belanda yang melarang seorang bupati menikahi keturunan rakyat biasa dan harus menikah dengan kaum bangsawan. Karena terlahir dalam lingkungan keluarga bangsawan Jawa, Kartini mendapat gelar bangsawan RA atau Raden Ajeng. Ayah Kartini merupakan bupati pertama yang memperbolehkan anak-anaknya mendapatkan pendidikan barat, termasuk juga Kartini, sehingga beliau akhirnya bisa bersekolah di ILS atau Lager School dan belajar bahasa Belanda sampai berusia 12 tahun. Hal itu karena adat kebiasaan Jawa pada zaman itu yang mengharuskan seorang anak perempuan harus dipingit. Dengan semua ilmu yang dipelajarinya selama di ILS dan kepandaiannya dalam berbahasa Belanda, tidak menyurutkan langkah R.A. Kartini untuk mendapatkan pengetahuan walaupun berada di rumah. Beliau mulai melakukan korespondensi kepada teman-teman dari Belanda. Dari surat kabar, majalah, serta buku-buku yang dibaca, ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa. Hingga kemudian, ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah kala itu. Dalam sejarah, ayah Kartini memberikan izin kepada Kartini untuk menjadi seorang guru sesuai dengan cita-citanya. Namun dengan catatan, beliau dilarang untuk melanjutkan proses belajarnya di Batavia atau di Belanda. Hingga pada akhirnya, kedua hal tersebut tidak bisa dicapainya, walaupun saat itu ada beasiswa yang sudah menanti di negeri Belanda. Di usia 20 tahun, beliau sudah banyak membaca buku dan karya-karya yang menggunakan bahasa Belanda. Dari hobi membacanya tersebut, Kartini memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan. Beliau memberikan perhatian khusus kepada masalah yang berkaitan dengan emansipasi wanita, dengan berdasarkan hasil pengamatan beliau yang membandingkan kehidupan antara wanita pribumi dan wanita Eropa. Surat-surat yang ditulis sebagian besar berisi tentang keluhan mengenai kondisi yang terjadi pada wanita pribumi, khususnya wanita Jawa yang harus terikat dengan adat kebudayaan Jawa yang menghambat mereka untuk maju. Karena kepiawaian Kartini dalam menulis menggunakan bahasa Belanda, beberapa kali hasil tulisan beliau dimuat dalam sebuah majalah Belanda. Gagasan baru mengenai persamaan hak wanita pribumi atau emansipasi dianggap sebagai hal baru yang mampu mengubah pandangan masyarakat luas. Ketika Kartini mencapai usia 24 tahun, beliau dinikahkan dengan seorang bangsawan dan juga bupati asal Rembang yang bernama Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat yang sudah memiliki 3 orang istri. Dari pernikahannya tersebut, Kartini dikaruniai seorang putra bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun beberapa hari kemudian, beliau wafat pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun. Beliau dimakamkan di Desa Buluh, Kecamatan Buluh, Rembang. Berkat semangat juang Kartini, pada tahun 1912 berdirilah sebuah sekolah wanita di Semarang yang dipelopori oleh Yayasan Kartini.
Sekolah tersebut diberi nama Sekolah Kartini dengan maksud untuk menghormati jasa-jasa Raden Ajeng Kartini. Sekolah ini kemudian meluas sampai ke Surabaya, Malang, Yogyakarta, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Atas dasar Raden Ajeng Kartini, Presiden Soekarno mengeluarkan instruksi pada tanggal 2 Mei 1964 berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964. Isi keputusan Presiden tersebut menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan menetapkan hari lahir Kartini yaitu 21 April diperingati sebagai Hari Kartini oleh seluruh rakyat Indonesia sampai saat ini. Cita-cita dan semangat Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan nasib kaum wanita agar bebas dari belenggu penindasan patut diteladani. Keinginan beliau adalah untuk mendapatkan kesetaraan derajat antara pria dan wanita. Seorang wanita tidak hanya bertugas mengurus suami, anak, dan rumah saja, tapi juga bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sekian biografi dan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.